101094. Saya dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan kembali UTS yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu dengan pertanyaan, jelaskan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Nah, Gereja Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka, yang menjadi pintu gerbang penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara. Misionaris Katolik pertama yang datang ke Indonesia adalah para imam dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit yang mengikuti pelayaran bangsa Portugis. Pada tahun 1534, Romo Simão Vaz, seorang imam Dominikan, melaksanakan pelayanan pastoral di Maluku. Misi Katolik semakin berkembang dengan kedatangan Santo Franciscus Xaverius pada tahun 1546 sampai 1547 yang berkarya di Ambon, Ternate, dan Morotai. Yang kedua itu ada jelaskan masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 dan 17. Agama Katolik masuk ke Nusantara bersamaan dengan ekspansi kolonialisme Eropa pada abad ke-16. Pada saat itu, bangsa Portugis melakukan perjalanan laut untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik yang dikenal sebagai semangat Deus Gloria et Pecunia, yang artinya Tuhan, kemuliaan, dan kekayaan. Selanjutnya nomor 3, jelaskan pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, dan Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama ke penduduk lokal. Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonisasi, terutama setelah 1494, ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan Nusantara. Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersama dengan Portugis dan Belanda. Selanjutnya ada nomor 4, jelaskan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC, melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi yang mendukung agama Protestan, sehingga Katolik mengalami represi. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan atau menjalankan iman mereka secara sembunyi-sembunyi. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang kelima itu ada 2 poin. Yang pertama, jelaskan sejarah gereja abad ke-7. Yang kedua itu ada jelaskan sejarah gereja di Nusantara. Pada abad ke-7, perkembangan gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Heraklius 610-641 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia sosialnya dan kemudian dari ekspansi Islam. Pada masa ini terjadi kontroversi
Monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antara gereja ortodoks dan kaum monofosit dengan Konsili Lateran 649. Di Roma akhirnya menolak monotelitisme. Poin yang kedua, sejarah gereja di Nusantara memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak abad ke-14 hingga sekarang. Bukti tertua kekristenan di Nusantara ditemukan dalam Prasastri Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga ke-14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestoran dari Persia di wilayah Sumatera. Pada abad ke-16, para misionaris Portugis terutama dari Ordo Dominikan dan Yesuit mulai menyebarkan agama Katolik di Maluku setelah menguasai wilayah itu pada tahun 1551.